Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau telah menyertai kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Di Friday service ini Bapa urapi kami semua Bapa. Urapi kami Bapa dengan kasih-Mu, dengan pengurapan-Mu yang baru. Dan urapi hati, pikiran, dan mulut kami Bapa, agar di dalam kami memuji dan menyembah Engkau, menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu, dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, bukan karena pujian, tapi semuanya ini puji dan sembah dan hormat hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu atas kasih-Mu sepanjang Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Benar Tuhan, Kau berikan bagi kami hari ini syukur bagiku Bapa. Sebagai ungkapan syukurku, syukur kami ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biarlah pujian dan penyembahan kepadamu Yesus. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku,
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku ada. Haleluya, haleluya, benar Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu Tuhan. Aku hendak bersyukur padamu, aku hendak bernyanyi padamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan dan tinggikan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biarlah pujian dan penyembahan kepadamu, Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka namamu, dan namamu. Haleluya Yesus, ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami Tuhan bersujud di hadapan-Mu. Layakkan kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Penuratmu, penuhilah dengan hadirat. Di tempat ini. Benar Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan sapaan-Mu Bapa melalui firman-Mu ya Tuhan. Ya Yesus, kami rindu Tuhan. Kami rindu Bapa mendengarkan suara-Mu memenuhi tempat ini Bapa, ruangan Zoom ini Bapa. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami merindukan sapaan-Mu Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Penuhilah kami Bapa dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu ya Bapa, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Evangelis Rizka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan penyembahan kami yang kurang sempurna ini Tuhan. Karena yang sempurna, pujian dan hormat dan sembah hanya ada padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan. Terima kasih Bu Hari. Terima kasih atas pujian sembahan yang memberkati kita semua, saudara-saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Sama-sama, Kak Rizka. Apa yang Tuhan ingin kita dengar pada siang ini. Pertama kita berdoa, saudara-saudara. Mari bersatu hati. Tuhan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas siang hari yang cerah ini Tuhan. Kami telah berkumpul di sini Tuhan. Melalui ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan yang saat ini hadir Tuhan. Dan mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami menjadi pendengar dan juga pelaku firman-Mu Tuhan. Semua perkataan-Mu adalah berasal dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirman Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat siang semuanya dimanapun kita semua ada. Saat ini kita berkumpul bersama di ibadah Zoom Jumat Friday Service. Pembimbing bacaan firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungi hari ini terambil dari kitab Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Amin. Saudara-saudara terkasih, dari pembacaan firman ini kita ambil judul atau tema, Experience doesn't always save you. How come? Bagaimana bisa begitu? Selama ini kita
pengalaman kita ya, lagi-lagi pengalaman. Selama ini kita kalau melamar pekerjaan atau apapun, biasanya kita bisa jumawa karena kita mempunyai berbagai macam pengalaman atau experience. Maaf, itu Ibu Hari, tolong di-mute Ibu Hari. Iya. Biasanya kalau kita punya banyak pengalaman, itu kita bisa langsung ke nego salary, bisa langsung pede, percaya diri. Pokoknya pasti masuk. Nggak lama pasti masuk. Beberapa step interview itu bisa dilewati dengan mudah. Tetapi jalan yang kita bicarakan ini bukan jalan menuju jabatan di sebuah perusahaan terkemuka di Indonesia atau di dunia. Bukan. Tetapi jalan keselamatan ini adalah menuju kerajaan Allah. Dan pada ayat-ayat di kitab Lukas 13, dari ayat 22 sampai 30, ini Tuhan Yesus dengan tegas memberikan gambaran bagi orang yang mau turut serta dalam kerajaannya. Tuhan Yesus tegas menolak berkali-kali dengan mengatakan Tuhan tidak mengenal kamu. Siapa kamu? Di ayat 25 dan 27. Meskipun orang yang bertanya itu menjadi keheranan. Kok bisa saya nggak masuk dalam kerajaanmu, Tuhan Yesus? Padahal saya punya loh kriteria. Saya sudah makan dan minum bersama-sama engkau. Berarti mengenal. Dan juga dia menyebutkan bahwa saya itu sudah bisa. Saya bisa masuk dengan percaya dirinya. Di ayat 26. Dan lagi-lagi Tuhan menjawab di ayat 28 sampai 30, menegaskan bahwa mereka yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena Tuhan tahu, roh penurut, tapi daging lemah. Manusia cenderung jatuh dalam kesombongan rohani. Bagi hamba-hamba yang sudah melayani Tuhan, di gereja-gereja atau persekutuan-persekutuan lebih dulu, kadang mereka jatuh dalam kesombongan rohani ini. Yaitu apa? Sikap menghakimi, merasa paling rohani, dan merasa paling benar. Kita melihat Petrus. Petrus adalah orang yang meledak-ledak. Dia juga penuh dengan kesombongan dan juga sifat keakuan. Merasa paling. Saat Yesus berjalan di atas air, dia orang yang pertama yang ingin juga berjalan di atas air bersama Yesus. Saat Yesus mengatakan tentang kematiannya, dia paling bersikeras membela Yesus. Saat Yesus memberitahu bahwa iman mereka akan digoncang, dia yang paling yakin bahwa dia tidak akan tergoncang. Luar biasa Petrus ini. Dia memang memiliki kesombongan. Tetapi lihat, apakah Petrus suka membantah saat Tuhan menegurnya bahkan dengan sangat keras? Dia tidak protes, dia tidak membantah. Inilah hati yang dipertahankan oleh Bapa di surga. Hati yang disukai oleh Bapa di surga. Mungkin sifatnya penuh dengan kesombongan, tetapi Petrus mau diubah dan dibentuk. Sehingga dalam suratnya 1 Petrus pasal 5 ayat 6, dia mengajarkan bahwa rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya mempunyai kesaksian, saudara-saudara. Saya lahir sebagai Muslim, lahir dari tahun 1982. Dibaptis di usia saya yang ke-20, tepatnya bulan Oktober tahun 2002. Saat itu saya hanya belajar mengenai Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus itu dari Alkitab yang saya baca. Dan juga dari khotbah di setiap minggu saja. Saya bangga dengan kekristenan saya. Karena saya baca, dia pilih saya. Siapa yang nggak bangga coba? Dia pilih saya. Luar biasa saat itu. Tapi saya nggak punya teman di gereja. Saya nggak punya orang yang mengarahkan saya atau memberitahu untuk pemahaman saya mengenai Kristus. Saya nggak punya. Saya kadang merasa sedih ya.
Atau mungkin sedih dan kagum bareng-bareng kayaknya. Kagum sama pelayan-pelayan di gereja yang saya datangi. Saya lihat mereka sebagai pelayan Tuhan itu terlihat penuh dengan kebaikan. Luar biasa rohnya yang saya lihat itu. Pokoknya bagus lah gitu. Tapi mereka menganggap saya kecil. Mereka pikir saya cuman anak kecil, baru 20 tahun, jadi baru masuk Kristen, nggak tahu apa-apa. Jadi mereka nggak pernah menanyakan kabar saya bagaimana. Tapi saya nggak berkecil hati. Karena Tuhan yang pilih saya nggak berkecil hati. Lalu Tuhan memperlihatkan kepada saya tentang bacaan Lukas ini, terutama ayat 30, bahwa yang terdahulu akan menjadi terakhir dan yang terbelakang menjadi yang terdepan. Saya berpikir meskipun saya terbelakang datangnya, saya mempunyai kesempatan besar untuk menjadi yang terdahulu. Pikir saya saat itu. Penghiburan buat saya. Saya pikir berarti bukan waktu lamanya atau senioritasan kekristenan yang membuat Tuhan mau mengundang kita masuk ke kerajaan surga, tetapi dilihat dari bagaimana kita mengenal dan memahami Tuhan. Itu membuat saya tidak berkecil hati. Luar biasa ya saudara-saudara. Dunia hari-hari ini semakin penuh dengan persaingan. Diskon mana yang terbesar? Siapa penari terbaik di gereja? Siapa pemain musik yang terhebat? Terus siapa yang pendeta yang khotbahnya paling baik? Atau pelayan Tuhan yang paling bersinar, glowing, bukan dari muka ya, tapi maksudnya glowing secara rohani. Sampai persaingan-persaingan seperti itu. Untuk apa sebenarnya? Untuk apa hal-hal seperti itu? Tapi nggak heran gitu loh, karena dari kecil kita sudah diajarkan tentang persaingan. Ingat tentang anak sulung yang iri dan marah kepada bapaknya karena bapaknya lebih mengasihi adik bungsunya. Lalu Kain yang membunuh saudaranya karena iri. Yusuf yang dimusuhi semua saudaranya. Bahkan di Perjanjian Baru pun di antara murid Yesus ada persaingan. Persaingan siapa yang terbesar nanti di dalam kerajaan Allah. Melihat kenyataan ini, jelaslah persaingan itu ada. Berhati-hatilah dalam proses Tuhan di area ini. Karena ini akan terjadi kepada kita lewat orang-orang yang terdekat dengan kita. Seperti saudara kandung, saudara sesama komunitas, gereja, persekutuan. Di dalam Injil Hosea pasal 4 ayat 6, Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Lalu kita lihat lagi, pada Yeremia pasal 9 ayat 24. Berbunyi, tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah mengenal Tuhannya. Dan ini memang sangat benar. Tujuan hidup kita bukan visi Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri. Jangan sampai kita mengasihi mimpi-mimpinya lebih dari sang pemberi mimpi. Ini yang harus kita pahami. Jangan kita hanya mengenalnya, tapi tidak memahaminya. Anda bisa mengenal dia, saudara dan saya bisa mengenal dia dari pengetahuan. Itu baik, tapi tidak cukup. Hubungan pribadi kita dengan dia haruslah berkembang dengan benar, penuh pemahaman dan pengertian akan hati dan kehendaknya. Apa yang harus kita pahami agar kita tidak menjadi yang terakhir dalam kerajaannya. Pertama, pahami kasih setia Tuhan kepada kita secara pribadi dan semua orang. Kasih karunia-Nya berbeda-beda. Kita tidak perlu
selalu memikirkan atau membandingkan diri kita dan jalan hidup kita dengan orang lain yang dekat dengan kita. Yang perlu kita yakini adalah Dia selalu baik dan selalu memperdulikan kita untuk mendapatkan yang terbaik. Lalu kedua, saat kita masih sulit memahami kasih setianya di tengah ketidakadilan yang kita alami, ingatlah bahwa Dia adil dan benar. Tidak ada kesalahan padanya. Terkadang hanya dengan cara itulah Tuhan membentuk kita. Yakini saja, saudara-saudara terkasih, saat saudara mendengar ayat 30 dari Lukas ini, sebenarnya jangan takut ya. Jangan sampai timbul di pikiran saudara bahwa lebih baik saya tobatnya nanti saja. Jangan yang sekarang deh, soalnya kok yang terdahulu jadi yang terakhir atau yang terakhir jadi yang terdahulu. Nanti aja tobatnya. Itu jangan ya saudara-saudara. Jangan salah ya. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak menjadi yang terakhir? Apa yang harus saya dan saudara ajarkan kepada anak-anak di rumah? Kepada saudara-saudari kita yang sudah lebih senior di gereja? Apa saudara? Jika tidak mau menjadi yang terakhir, maka masuklah lewat pintu yang sesak itu. Pintu yang penuh tekanan, penderitaan, suatu jalan yang berbeda, jalan yang tidak mau dilewati oleh banyak orang. Karena harus berjuang. Perjuangan yang tidak mudah. Perjuangan untuk menjadi yang terdahulu adalah bukan dari waktu dan lamanya saudara dan saya mengenal Tuhan. Tetapi dari sejak dimulainya saudara dan saya memahami kehendak-Nya, mengerti yang Dia mau kita lakukan di dunia ini. Pemahaman tentang Kristus yang mengasihi, yang selalu mengampuni, yang memikirkan ketidakpunyaan saudaranya untuk memberi support dan dukungan, bukan untuk mencemoohnya. Memberikan reward, penghargaan kepada temannya yang naik jabatan dengan adil, bukan iri hati. Bukan menghakimi, bukan memfitnah. Yang mengutamakan kasih di atas segalanya. Tidak mudah saudara-saudara. Saya yakin dan percaya Anda dan saya selalu bergumul setiap hari untuk hal ini. Tidak mudah di tengah ketidakadilan yang kita kadang kita selalu peroleh di setiap lini hidup kita. Di pekerjaan, di rumah tangga, di kehidupan keluarga, komunitas, persekutuan, itu tidak mudah. Tetapi kita ingat, kita mengutamakan kasih di atas segalanya. Dan kita percaya kepada Tuhan yang selalu menyertai kita. Penyertaannya itulah yang selalu kita rasakan, yang membuat kita berkata, tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Tuhan baik, Tuhan adil, Tuhan maha benar, Dia tidak salah. Semua terjadi karena itu adalah untuk membentuk saya dan saudara. Jangan jatuh dalam kesombongan rohani, saudara-saudara. Karena itu akan menjauhkan kita dari kerajaan sorga. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman yang kami dengar hari ini Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menjadi rema di hati kami Tuhan, menjadi ketetapan bagi kami sekarang dan selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih kepada hambanya, Ibu Evangelis Rizka Feirisa. Kiranya kasih karunia Tuhan atas ini. Ya, baik, kita masuk ke dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Kakak Evangelis Ruth Marta. Silakan, Kak. Oke, ya, shalom. Terima kasih hambanya Ibu Rizka Feirisa yang
sudah dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan siang hari ini. Semuanya boleh diberkati, angkat tangannya yang diberkati. Oke, terima kasih. Siang hari ini saya akan memberikan pengumuman untuk siap kita bahwa Friday Service minggu depan akan diadakan tanggal 16 April. Seperti biasa kita masih mengadakannya lewat online pada pukul 12 siang sampai jam 1 siang. Sebaiknya untuk teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang boleh join di siang hari ini mungkin boleh memberitahukan saudara, teman-teman atau siapapun yang bisa join ataupun di YouTube. Terima kasih ya Ibu Rizka yang sudah boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Friday Service ini yang sebuah pelayanan di bawah Terang Eklesia Ministry yang banyak melayani kita walaupun dengan pelayanan umum seperti Persekutuan Terang Eklesia Ministry yang diadakan setiap hari Selasa pada pukul 19.30 setiap 19.30 yang dengan model ibadah seperti jemaat mula-mula, di mana setelah firman disampaikan, setiap kita yang boleh hadir, kita boleh menanggapi, kami boleh menambahkan ataupun menyaksikan apa yang terjadi dalam hidupnya yang berhubungan dengan firman yang disampaikan saat itu. Jadi kita boleh bertumbuh bersama, kita belajar bersama, boleh diberkati dari saudara-saudara kita yang juga hadir. Dari situ kita akan lebih lagi mengasihi Tuhan. Yang kedua yaitu sahabat doa yang diadakan setiap hari Kamis jam 10 hingga selesai, di mana mungkin ada saudara-saudara Bapak Ibu di sini ada yang butuh dukungan doa, boleh disampaikan kepada kami untuk kami boleh doakan di dalam sahabat doa pada hari Kamis ini. Dan juga ada setiap hari jam 4 pagi kami juga mengadakan doa fajar yang dibuka juga untuk umum. Jadi bisa siapapun boleh bergabung di sini untuk bersama-sama kita datang ke hadapan Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita setiap harinya. Jadi kita minta pertolongan Tuhan setiap kita terus dari doa fajar ini kita juga boleh berjaga-jaga seperti wanita 5 gadis bijaksana yang senantiasa berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, hendaknya kita tetap siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang berikutnya yaitu bahwa kita juga ada kelas umum sekolah misi Terang Eklesia Ministry di mana diadakan setiap hari Jumat jam 6 sore sampai jam 9. Ada 2 sesi atau 2 yang disampaikan oleh guru-guru yang cukup berpengalaman dan kita juga boleh diberkati yang saat ini sudah berjalan angkatan kedua. Dan puji Tuhan di bulan awal Maret ini kami juga sudah membuka untuk pendaftaran angkatan ketiga. Mungkin ada Bapak Ibu yang boleh menyaksikan ibadah Friday saat ini dari mungkin YouTube, Facebook, ataupun yang hadir di dalam pertemuan Zoom ini, ada kenalan keluarga atau siapapun yang rindu untuk juga boleh ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan dalam mempersiapkan diri sehingga boleh mengikuti sekolah misi Terang Eklesia Ministry. Berikutnya itu ada kita Terang Eklesia Ministry juga menyediakan ruang konseling yang mungkin akan ada teman-teman, saudara, ataupun kenalan yang membutuhkan untuk konseling, boleh menghubungi hamba-hambanya di Terang Eklesia Ministry yang setiap harinya ada. Bisa dilihat dari nomor-nomor telepon, yaitu melalui Facebook, akun dari Facebook Terang Eklesia Ministry. Di situ akan terlihat siapa nomor-nomor handphone yang boleh bisa dihubungi. Berikutnya kami juga menyediakan
saudara-saudara yang rindu untuk dimuridkan, ini kami mengadakannya pribadi lepas pribadi atau perorangan, di mana sehingga kita bila maksimal untuk kita tetap terus mengenal Tuhan, kita bertumbuh, semakin hari boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Dengan begitu kita juga akan semakin tahu betapa kasih Tuhan kepada kita itu luar biasa, sehingga kita tidak akan gampang goyah gitu. Jadi tetap kuat di dalam Tuhan. Itu aja, terima kasih. Dan Terang Ecclesia Ministry ini di kegerakan Friday Service ini diadakan ini dari bervisi dari Mission of God yang ditujukan yaitu untuk marketplace. Jadi untuk berikutnya kami merencanakan untuk mengadakan melalui tatap muka yang akan diadakan di kantor-kantor, sekolah, atau tempat-tempat lainnya. Kami memohon untuk dukungan dan doanya Bapak Ibu yang boleh hadir, yang boleh mendengar, bahkan menyaksikan pengumuman ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, dan kita boleh diberkati hari ini dari firman yang boleh disampaikan hamba-Nya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ruth Marta atas pengumumannya. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Risa Siahaan, ya, berdoa syafaat. Ya, dan sebelumnya kita naikkan satu lagu singkat, ya, Bu Suryati boleh naikkan satu lagu untuk menyambut doa syafaat dan nanti akan diakhiri dengan doa berkat. Silakan Bu Suryati. Mic-nya diaktifkan dulu Bu Suryati. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Bapa, besar kasih setiamu, sehingga siapakah kami ini Bapa, bahwa kami bisa duduk bersimpuh di hadapan-Mu pada siang hari ini melalui program Friday Service yang dilaksanakan oleh Terang Eklesia Ministry Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa program ini berjalan dengan baik, walaupun banyak kekurangan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Kami mengucap syukur juga dan kami berdoa untuk seluruh pendengar Friday Service, baik melalui Facebook, baik melalui YouTube, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga Bapak, Ibu yang mendengarkan siaran kami ini Tuhan. Berkati mereka dengan berkat kesehatan, berkat sukacita. Dan pada acara ini Tuhan mereka mendapatkan sesuatu Tuhan. Di mana Engkau berkata bahwa kami harus selalu merendahkan diri Bapa. Bahwa kami tidak ada yang nomor satu atau kami yang terdahulu. Bahkan Engkau berkata bahwa yang terdahulu akan menjadi terbelakang. Bukan berarti Tuhan kami yang terdahulu akan selalu ada di belakang, tapi kami mengambil bagian di depan pada saat ini Bapak. Melalui program ini Tuhan juga kami ingin saling mendoakan. Kami juga ingin berbagi Bapak, sehingga siaran ini akan berlangsung sampai nanti Tuhan pada saat tatap muka kami boleh juga Tuhan. Program Friday Service ini berjalan di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan dimanapun yang membutuhkan kami Bapak. Baik itu di rumah sakit, baik itu di rumah penjara Bapak. Terima kasih, itu adalah program kami Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk Bapak pimpinan kami Bapak Ferdinand Tabarat Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau memberi roh hikmat kepada Bapak ini Tuhan. Di dalam segenap programnya yang mungkin sudah berjalan bahkan masih dalam rencana Bapak. Apapun yang menjadi rencana-rencana kami di atas semuanya itu biarlah Tuhan juga yang memberkati Bapak. Sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pada siang hari ini kami telah disegarkan Tuhan dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Evangelis Rizka Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan melalui firman-Nya ini Tuhan. Bahwa kami harus saling memperhatikan. Tidak ada senioritas dalam kehidupan beriman kami Tuhan. Kami saling melihat Tuhan. Bahwa ia sebagai anak-Mu. Sebagai umat-Mu yang baru Tuhan. Kuatkan ia Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati ia sehingga melalui sekolah Terang Eklesia Ministry ini, iman kami boleh bertumbuh untuk berbuah dan berbuah lagi Tuhan. Melalui hal yang kecil kami setia, Engkau akan memberikan hal-hal yang besar Tuhan. Berkati Tuhan, Evangelis Rizka dengan segala ketersediaannya Tuhan di dalam kehidupannya untuk mendukung Terang Eklesia ini. Melalui dia memberikan rumahnya Tuhan untuk tempat berkumpul mahasiswa-mahasiswa ini Tuhan. Yang mereka juga kelak akan terjun ke masyarakat. Mereka juga akan Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu. Dan seperti dalam Petrus tadi mengatakan bahwa kita harus saling rendah hati Tuhan. Bukan untuk kesombongan. Karena siapakah yang kami junjung adalah Engkau Tuhan, bukan kehebatan diri kami. Bapa, kami berdoa untuk saat ini mungkin banyak orang yang sedang duka atau keimanan mereka sedang jatuh Tuhan dalam menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini Tuhan, di mana kami di seluruh dunia Tuhan sedang merasakan kami ditimpa oleh pandemi COVID ini yang sudah berjalan 1 tahun lebih Bapa. Tuhan, tapi kami mengucap syukur bahwa sampai saat ini kami masih bisa berdiri. Masih bisa Tuhan dengan tubuh yang sehat. Masih bisa kami membagi berkat melalui Zoom ini Tuhan. Dan Tuhan itu tidak juga terjadi pada setiap orang Tuhan. Kami berdoa pada saat ini yang mereka sedang jatuh terpuruk.
Biarlah mereka tidak berputus asa Tuhan, karena kami mempunyai Engkau Tuhan. Engkau adalah domba yang suci yang telah dikorbankan untuk kami yang orang berdosa ini Tuhan. Engkau yang tidak berdosa menjadi berdosa oleh kami Tuhan. Betapa besar pengorbanan-Mu Tuhan pada kami, sehingga kami tidak boleh melupakan itu Bapa. Kami berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggalkan Engkau Tuhan. Begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan, kami tidak menganggapnya Bapa. Ampuni kami. Tuhan, ampuni juga keluarga kami yang telah meninggalkan Engkau saat ini Tuhan. Tuhan, lawat mereka kembali Tuhan. Kembalikan mereka kepadamu Tuhan. Duduk bersimpuh kembali, merenungkan bahwa beberapa hari yang lalu kami telah menikmati itu Tuhan. Menikmati kebangkitan-Mu dan Kau telah membangkitkan kami dari keterpurukan itu Tuhan. Baik dalam bidang ekonomi, kesehatan maupun dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Kami tahu di dalam kehidupan ini banyak masalah, rintangan Tuhan. Tapi kami tidak pernah takut Tuhan. Karena Engkau adalah domba yang suci yang dikorbankan untuk kami Tuhan. Dan setiap rumah yang ada tanda darah-Mu Tuhan, Engkau ada. Dan Engkau kuasa-kuasa gelap akan melewati itu semua. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, darah itu ada Tuhan di setiap rumah kami, dan kami dilewati oleh kuasa-kuasa lain yang ingin menghancurkan kami. Kami percaya itu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami berdoa untuk seberapa kami yang ada di sini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Ferdinand, Marta, Rizka, juga Bu Stella Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu Tuhan. Bu Suryati Tuhan yang telah memuji Engkau tadi Tuhan, dengan Tuhan berkati ia melalui puji-pujian yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan. Berkati ia dengan kehidupannya juga Tuhan. Berkati kami semua yang ada di sini dengan seluruh permasalahan kami. Juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan terbaring sakit COVID Tuhan, yang saat ini mungkin itu adalah yang mengerikan bagi kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk adik dari Bu Stella Tuhan yang sedang terpapar COVID di Jogja Tuhan. Berkati kedua suami istri ini Tuhan. Berkati ia. Juga Tuhan Kau sembuhkan dengan alat-alat Tuhan. Karena semua alat pengobatan adalah hanya pelengkap Tuhan. Tapi tangan-Mu yang akan menyembuhkan mereka satu persatu Tuhan. Juga kami tidak tahu, yang kami tidak sebut siapa Tuhan yang terkena saat ini. Bahkan pendengar-pendengar kami mungkin yang sedang terpapar sakit Tuhan. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Berikan mereka semangat bahwa Engkau ada Tuhan. Dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Bapa untuk seluruh kehidupan kami. Masa depan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, campur tangan apapun yang kami lakukan Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan bangsa dan negara kami Bapa. Kau tahu pemerintahan kami Tuhan sangat mengalami kesulitan Bapa. Begitu banyak Tuhan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk biaya-biaya, terutama menghadapi COVID yang tidak tahu kapan selesainya Tuhan. Tapi jika tangan Tuhan, kami yakin dan percaya tangan Tuhan ada di negara Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati pemimpin kami, Bapak Jokowi, Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri Tuhan, agar bersatu padu Tuhan, bersatu jiwa, sepakat Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini Tuhan dengan pertolongan-Mu dan keuangan Tuhan. Kami yakin dan percaya itu sudah sangat mengkhawatirkan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Tangan-Mu cukup panjang menjangkau dan mata-Mu cukup jauh melihat kami semua Tuhan dengan kebutuhan kami. Kami berdoa Tuhan, anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia ini bersatu padu Tuhan. Mendoakan kami semua sehingga mungkin Tuhan bulan Juli nanti ada sekolah tatap muka itu terjadi juga di Indonesia Tuhan. Karena di berbagai daerah negara sudah terjadi Tuhan, dan kami yakin dan percaya itu juga akan terjadi di Indonesia. Tuhan berkati kebutuhan vaksin yang mungkin masih kurang memadai Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami semua akan divaksin Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan untuk bersatu padu berdoa, mengucap syukur. Dan Tuhan berkati juga pelayanan-pelayanan misi dimanapun Tuhan di pelosok Indonesia ini Tuhan. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang dikirim ke luar negeri Tuhan. Bekali mereka dengan pedang-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya tongkat itu akan Kau berikan kepada mereka dan mereka dapat menjangkau semua jiwa-jiwa dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kekuatan negara dan bangsa ini Tuhan, berkatilah Tuhan keamanan kami di negara ini Tuhan, karena banyak teroris-teroris Tuhan yang ingin menghancurkan negara kami di mana mereka selalu mengincar gereja-gereja Tuhan. Kami tidak takut Tuhan karena gereja itu hanyalah bangunan. Tapi gereja yang sejati adalah di dalam diri kami masing-masing Tuhan. Kami tidak takut kehilangan gereja karena kami adalah gereja-Mu Tuhan. Kami adalah bait Allah-Mu Tuhan. Pakailah kami dimanapun kami berada Bapa. Tuhan berkati juga Tuhan untuk keamanan agar seluruh angkatan bersenjata kami bersatu padu Tuhan. Baik angkatan darat, laut, udara, bahkan kepolisian Tuhan, bahkan seluruh jajaran menteri, kabinet sampai kepada yang terendah Tuhan di keluarga, di desa-desa Tuhan. Sepakat Tuhan untuk melawan teroris itu Tuhan, yang mereka ingin menghancurkan umat beragama di Indonesia ini Tuhan. Ingin mereka mengadu domba kami semua Tuhan. Kuatkan kami Bapa. Tuhan berkati juga gereja-gereja kami Tuhan untuk tidak selalu terpaku Tuhan dengan ritual-ritual, dengan apapun Tuhan yang selalu menjadi sehari-hari itu menjadi satu Tuhan, yang setiap saat itu yang dikerjakan Tuhan. Tapi ajarlah kepada gereja-gereja kami untuk melihat keluar Tuhan, melihat yang lain Tuhan, melihat bahwa di luar gereja banyak orang yang membutuhkan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, jika anak-anak-Mu dipersatukan, kami yakin dan percaya Tuhan, nama Tuhan akan ada di bumi Indonesia, dan kami yakin dan percaya Tuhan banyak orang terpanggil mengikut Engkau melalui kami ini Tuhan. Pakailah kami ini juga sebentar Tuhan, di mana mahasiswa angkatan kedua akan juga diwisuda. Tuhan pakailah anak-anak muda ini Tuhan dimanapun mereka ditempatkan, agar mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang rendah hati, yang penuh dengan penguasaan diri Tuhan, agar mereka selalu mau melihat ajaran-Mu Tuhan, bukan untuk kesombongan diri kami masing-masing, bahwa gelar itu hanya alat Tuhan, tapi semuanya itu ada di dalam diri kami Tuhan, di mana kami akan menjadi sinar Tuhan, menjadi berkat, menjadi cahaya-Mu dimanapun kami ditempatkan. Kami juga berdoa untuk angkatan ketiga yang saat ini telah ada Tuhan, pendaftar. Opung, mic-nya opung. Biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan untuk angkatan yang ketiga ini Tuhan, dan mereka boleh terjun ke masyarakat Tuhan dimanapun mereka ditempatkan Bapa. Pakailah mereka Tuhan, pakailah dengan heran Tuhan anak-anak kami yang akan meneruskan kami ini Tuhan. Dan biarlah kami ini sebagai pendoa Tuhan, karena hamba-Mu, Kau tahu usia hamba sudah jauh di atas rata-rata, tapi kami mengucap syukur dan terima kasih. Biarlah kami menjadi terang, menjadi obor, menjadi penyemangat buat mereka Tuhan, anak-anak muda yang akan meneruskan kami ini Tuhan. Bapa, banyak hal yang telah kami lalui, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan, sehingga kami tidak akan terantuk atau terjatuh Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati saudara-saudara kami, berkati kami semua yang mendengar siaran Friday Service ini, dan kita akan berjumpa Jumat depan kembali Tuhan. Pada akhirnya hamba mohon ampun Tuhan atas segala salah dan dosa kami yang sering kami menyakitkan hati-Mu, baik dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya.
Saudara-saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita menerima berkat-berkat-Mu bagi kami pada saat siang hari ini Tuhan. Kami siap menerimanya. Sedemikian firman-Mu berkata bagi kami, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, kita semua yang sudah menerima berkat terbesar dari surga, kita yang percaya, sama-sama kita berkata, Amin. 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 Makasih. Terima kasih. Kasih Kak Ferdina. Terima kasih Pak Ferdinand, Kak Kak Rizka. Rizka, Bu Loisa, Iya, Kak Rizka. Marta. Kak Marta, tolong Stella. dimatikan rekamannya. Kak. Oke. Kak Marta